Selanjutnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nevan Limbong sebagai moderator. Perkenalkan, saya Esther Simbolon. Perkenalkan, nama saya Margarita Silura. Perkenalkan, nama saya Devarina Sidalahi. Perkenalkan, nama saya Artana Malo. Perkenalkan, saya Margarita Simbolon. Baik, terima kasih karena sudah memperkenalkan diri dengan baik. Seperti yang kita lihat di luar ruangan saat ini, terik matahari menyinari sore hari kita saat ini. Bagaimana menurut saudari Margareta? Menurut saya hari ini adalah hari yang cerah karena dia selalu menyinari hati saya. Menurut saya hari ini merupakan hari yang sangat menyenangkan bagi saya. Dari pagi saya berolahraga dengan ayah saya di depan rumah kami. Kami jogging pagi. Saat jogging pagi, saya merasakan udara yang sangat segar dan juga cuaca yang sangat cerah. Udara yang segar dan cuaca yang sangat cerah itu membangkitkan semangat saya pada sore hari. Terima kasih. Saudari Devarina? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya pada sore hari ini bagi saya kurang bersemangat dikarenakan kesehatan saya yang kurang fit, tetapi karena panas dan teriknya matahari ini semangat saya kembali tumbuh. Terima kasih. Saudari Arta? Baik, terima kasih. Menurut saya cuaca pada sore hari ini cukup cerah dan walaupun agak sedikit panas ya, tetapi udaranya juga segar. Tapi walaupun panas, tidak mematahkan semangat kita untuk berbincang-bincang kali ini. Sekian saja. Dan saudari Gabriela? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang kita lihat, suasana pagi sore hari ini memang sangat baik dan cocok untuk kita melaksanakan kegiatan kita itu berbincang-bincang untuk membahas tentang masalah ataupun problem yang kita hadapi dan menemukan solusi melalui perbincangan ini. Baik, terima kasih. Topik untuk perbincangan kita di ruang bincang kali ini adalah mengenai dunia pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, di sekolah kita SMP Budi Mulia Pangururan sudah mengadakan kegiatan literasi dan sudah kita lakukan dan yang hampir 1 tahun. Bagaimana menurut pendapat saudari Esther mengenai kegiatan literasi di sekolah kita ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Menurut saya kegiatan literasi yang kita lakukan setiap hari Selasa di SMP Budi Mulia Pangururan ini cukup baik. Seperti yang kita ketahui, pada remaja zaman sekarang banyak yang tidak peduli tentang kegiatan berliterasi. Padahal, kegiatan berliterasi dapat meningkatkan kemampuan kita dalam membaca, menulis, menyimak, mendengarkan, dan lain-lain. Pada remaja zaman sekarang banyak yang menganggap kegiatan berliterasi ini kurang penting. Terima kasih. Saudari Margareta? Menurut saya literasi ini sangat penting bagi remaja zaman sekarang karena itu membantu kita untuk mengembangkan bahwa otak kita bisa lebih mudah memahami segala sesuatu. Terima kasih. Kalau saudari Devarina? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya melakukan literasi bagi kalangan remaja pada pagi hari itu sangatlah baik dikarenakan mereka yang sekarang kurang literasi dalam memahami, membaca dan mencari isi makna dalam bacaan tersebut kurang. Jadi otak manusia pada pagi hari itu masih fresh sehingga membantu para remaja untuk lebih cepat memahami materi yang ada dalam bacaan tersebut. Terima kasih. Kalau saudari Arta? Baik, terima kasih. Menurut saya literasi yang diadakan di sekolah itu sangatlah penting karena itu bisa menambah wawasan siswa. Dan seperti yang dikatakan oleh saudari Esther dan saudari Devarina, bahwa otak manusia itu pada pagi hari itu sudah sangat fresh dan cocok untuk menerima materi pada pagi hari itu. Seperti yang kita bahas pada hari ini, literasi. Sekian saja. Dan saudari Gabriela? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri, seperti yang kita ketahui, literasi merupakan hal yang sangat penting dan sangat berguna untuk menambah wawasan dan informasi bagi para remaja zaman sekarang. Namun belakangan ini saya memperhatikan bahwa banyak di antara siswa-siswi dalam melakukan kegiatan literasi, mereka tidak benar-benar melakukannya dengan baik. Mereka justru menganggap bahwa kegiatan literasi merupakan kegiatan yang tidak berguna. Mereka menganggapnya bahwa literasi merupakan kegiatan yang hanya membuang-buang uang dan membuang
dapat tidak menemukan makna apapun yang terkandung dalam bacaan tersebut. Baik, terima kasih atas pendapat yang diberikan. Sebelumnya, Saudari Gabriela sudah memberikan kepada kita keluhan mengenai kegiatan tersebut. Apakah teman-teman lain memiliki masalah juga mengenai kegiatan literasi ini? Baik, kendala yang saya alami selama melakukan kegiatan literasi di sekolah yaitu teman-teman yang sangat ribut sehingga mengganggu konsentrasi saya, dan juga teman semeja saya yang sering sekali mengajak saya untuk berbicara. Terima kasih. Kalau Saudari Margareta? Kendala yang saya alami ialah saya terkadang malas membaca kegiatan literasi ini. Saya juga mudah gak fokus. Terima kasih. Saudari Devarina? Terima kasih waktunya. Kendala yang saya alami ketika melakukan literasi pada pagi hari yaitu kadang ada kata atau kalimat yang ada dalam bacaan tersebut yang susah saya pahami, sehingga saya sedikit susah untuk menemukan makna dalam bacaan literasi tersebut. Terima kasih. Dan Saudari Alta? Baik, terima kasih. Keluhan saya pada saat melakukan kegiatan literasi sama seperti saudara Esther dan juga saudara Margareta, yaitu susah fokus dan juga mudah tergoda dengan teman yang mengajak saya berbicara. Baik, terima kasih atas berkonsultasi mengenai masalah yang kita alami ketika literasi ini. Bagaimana dengan solusi yang ditawarkan Saudari Esther? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Menurut saya, solusi yang dapat saya lakukan agar kendala dalam kegiatan literasi itu tidak terulang lagi, yaitu mungkin saya dapat berusaha untuk lebih fokus lagi, dan saya akan menegur teman semeja saya ataupun yang lain yang mengajak saya berbicara, sehingga fokus saya lebih bagus. Terima kasih. Bagaimana dengan solusi yang ditawarkan oleh Saudari Margareta? Menurut saya, solusi dari saya ialah mungkin saya akan lebih rajin membaca, dan saya juga akan lebih sering melakukan refreshing otak. Seperti dari saya. Solusi yang ditawarkan oleh Saudari Gabriela? Baik, kalau menurut saya atas masalah yang saya hadapi yaitu tentang siswa dan siswi yang menganggap bahwa kegiatan literasi kurang bermanfaat, mungkin yang paling dibutuhkan pada saat ini ialah peran guru, orang tua, dan juga teman. Mungkin peran mereka sangat dibutuhkan untuk menyadarkan siswa dan siswi tersebut bahwa literasi merupakan kegiatan yang sangat penting bagi mereka. Seperti yang kita ketahui, ada pepatah mengatakan bahwa buku merupakan jendela dunia. Itu artinya dengan membaca, kita dapat memasuki gerbang dunia tersebut dan memasukinya untuk mendapatkan berbagai informasi yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mencoba memberi saran dan solusi kepada teman-teman yang mengalami masalah dalam kegiatan literasi tersebut. Masalah selain itu terdapat juga masalah yang kita sebagai siswa alami dalam kegiatan literasi tersebut, yang salah satunya merupakan kecanduan dari handphone. Apakah ada masalah handphone yang dialami oleh saudari-saudari? Menurut saya, dampak bagi kita itu ialah organ tubuh kita, karena jika kita keseringan bermain HP, mungkin kita akan bisa merusak mata kita, dan mata kita bisa jadi ini seperti saya. Sekian dari saya, terima kasih. Apa ada masalah lain? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, dampak dari bermain HP yang cukup lama itu bagi kalangan remaja adalah membuat otak para remaja itu lelet, dikarenakan lebih banyak menggunakan HP, sehingga waktu mereka dalam membaca atau memahami bacaan atau belajar atau mengasah otak menjadi kurang, sehingga otak mereka lebih bertuju dan tergoda pada permainan game online atau medsos, dan mereka akan tertarik pada hal tersebut, dan mereka akan malas untuk belajar. Sehingga jika mereka mempunyai PR atau sesuatu yang akan dikerjakan mengenai pendidikan, mereka akan mengandalkan HP tersebut untuk mencari informasi bagi soal yang mereka miliki. Terima kasih. Baik, kalau masalah yang dialami Saudari Gabriela? Kalau menurut pendapat saya, seperti yang kita ketahui, kebanyakan bermain smartphone pada remaja tentu memiliki banyak dampak negatif. Contohnya seperti gangguan kesehatan pada mental, mungkin kecanduan ataupun terobsesi, dan juga gangguan
pada kesehatan seperti mata yang dikatakan oleh saudari Margareta. Kebanyakan bermain handphone ini juga dapat memicu kurangnya interaksi pada dunia sekitar, sehingga mungkin kepribadian dari remaja tersebut dapat berubah menjadi lebih negatif dan memiliki sifat kemalasan atau mungkin emosi yang tidak terkontrol. Baik, terima kasih atas berkonsultasi mengenai masalahnya. Sekarang kita akan mencoba memperbincangkan solusi yang dapat kita hasilkan terhadap masalah gadget ini. Bagaimana dengan solusi yang ditawarkan oleh saudari Esther? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Menurut saya, cara untuk mengatasi kecanduan bermain handphone yaitu kita dapat mengumpulkan niat kita agar kita dapat mengurangi bermain HP, dan kita juga dapat membuat waktu-waktu untuk kita bermain HP. Kita membatasinya. Terima kasih. Solusi saudari Margareta? Solusi dari saya ialah mungkin orang tua di sini akan dilibatkan, karena orang tua bisa membatasi anaknya bermain handphone agar anak tidak kecanduan bermain handphone. Sekian dari saya. Apa ada solusi lain? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya itu agar anak tidak terlalu kecanduan kepada HP atau gadget, yaitu dengan mengisi jadwal mereka dengan penuh, seperti memberikan mereka les atau membuat mereka dengan kegiatan yang bermanfaat seperti melakukan hobi atau mengikuti organisasi lain. Terima kasih. Kalau solusi yang ditawarkan oleh saudari Arta? Baik, terima kasih. Menurut saya solusi yang bisa saya berikan itu sama seperti saudari Devalina, yaitu dengan menyibukkan diri kita dengan jadwal-jadwal dan membatasi diri kita. Seperti pada malam hari kita bisa bermain HP selama 1 jam atau bahkan kurang kalau bisa. Dan juga kita harus memperhatikan di sekeliling kita bagaimana. Seperti contohnya ada seorang anak yang tinggal di lingkungan yang sangat buruk, yang bisa dibilang toksik, dan dia jadi ikut-ikutan yang seperti dari sebelumnya dia rajin belajar dan tidak kecanduan HP menjadi kecanduan HP dengan teman-temannya seperti bermain game online. Sekian dari saya, terima kasih. Dan solusi yang ditawarkan oleh saudari Gabriela? Baik, kalau menurut saya sendiri, tentu yang paling dibutuhkan di sini ialah peran dari orang tua. Mungkin orang tua harus mengerti kepribadian anak tersebut, sehingga orang tua dapat mengajak anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang lebih berdampak positif pada anak tersebut. Dan tentu yang dibutuhkan juga dukungan dari teman, karena teman juga merupakan salah satu orang terdekat bagi kita. Mungkin teman dari anak remaja tersebut bisa mengajaknya untuk menemukan hobi baru seperti berolahraga atau mungkin membaca buku, dan membuat jadwal keseharian agar anak tersebut tidak terlalu fokus pada gadget dan lebih fokus terhadap interaksinya dengan dunia nyata. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas saran atas solusi yang disarankan. Rencana kita sudah bagus dan sudah cukup untuk kali ini. Untuk penutup, marilah kita melakukan yel-yel, ya, di mana ketika saya mengucapkan kelompok 1, kamu bisa bilang jaya jaya jaya. Baik, mari. Kelompok 1, jaya jaya jaya.